Yang saya pahamkan saudara ini, agama Anda yang mengusik agama kami melalui Bible, sehingga orang-orang Kristen juga yang tadinya Tuhannya dewa, seakan-akan Tuhannya juga Allah. Gini kita ceritanya Bang. Caranya juga gini aja Bang. Kalau abang mau cari tahu konfirmasi ke tetangga abang pasti masuk ke sana toh. Lah, saya kan belajar Bible, saya ini apologet, jadi saya tahu kitab Anda. Iya. Tapi abang selama ini kan kalau masuk live kan selalunya Alkitab. Kenapa tidak pernah belah kepada Al-Quran? Karena kitab Anda yang usil terhadap agama saya. Lucu ya. Emang ibaratnya Alkitab saya tidak, ibaratnya Alkitab. Itu Anda menyebut kitab Anda aja pakai Alkitab, pakai nama lain. Al-Quran itu nama lainnya adalah Alkitab. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi nama lain daripada Al-Quran itu adalah Alkitab. Sedangkan kitab Anda, Bang, saya mau tanya Bang. Saya apa? penyebutan dalam Indonesia saya itu di Arab itu apa? Apanya? Penyebutan saya di Arab itu apa? Apakah Saya Ana. Terus? Apa sama atau tidak? Tapi kalau Alkitab itu nama lain Al-Quran. Aduh abang, itu kan namanya kita versi. Loh, kalau versi Alkitab ini bahasa Arab artinya apa? Artinya apa bang? Alkitab itu artinya satu buku atau satu kitab atau sebuah kitab. Saya mau tanya abang. Nah, sementara kitabmu ada berapa kitab? Kita ngomong gini aja bang. Kita ngomong gini aja. Loh kok mau ngatur-ngatur? Abang kan ngomong bilang Kristen itu tidak mengakui Allah. Siapa yang tidak mengakui Allah? Kita mengakui Allah. Hanya karena Anda menggunakan kitab yang ke-Islam-Islaman. Buktinya Anda menyuhankan Allah. Sementara Kristen mana ada menyuhankan Allah? Filipi 1 nomor 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan baik dengan maksud mengelabui maupun dengan jujur, tetap hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Mengelabui artinya menipu. Begini bang, kita harus membaca dari Wahyu sampai dari Kejadian sampai Wahyu. Lebih parah lagi kalau dibaca dari Kejadian sampai Wahyu. Hancur gini, itu. Itu kan begini. Dari Kejadian sampai Wahyu kan itu tidak menjelaskan secara detail itu Yesus, tidak. Dari Kejadian itu kan terciptanya langit dan bumi. Itu kitabnya Yahudi lagi yang kamu pakai itu, bukan kitabnya Kristen itu. Gini bang, semua kitab kan, abang kan sudah ngomong 4 kitab kita harus imani, betul tidak bang? Ya itu Islam. Oh, siapa bilang? Nah, di mana ada perintah mengimani kitab di agamamu? Bang. Sekarang bilang, itu kan perintah Islam. Gak pernah ada yang itu mengajarkan apa? Nggak pernah ada yang tuntas pertanyaan saya. Sekarang gini bang, kita cerita begini, Nabi Muhammad datang ke dunia itu, dilahirkan ke dunia itu mengajarkan apa? Itu yang saya mau tanya bang. Umat Islam mengajarkan tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad datang ke dunia itu mengajarkan apa bang? Mengajarkan tauhid, akidah, syariat, muamalah, akhlak. Itu tujuan beliau. Maksudnya begini, kita ngomong begini, fair-fair aja bang toh. Muslim itu munculnya itu di bumi itu pada saatnya Nabi Muhammad ada atau sebelum Nabi Muhammad ada? Ajaran Islam itu dari sejak Nabi Adam alaihissalam. Bahkan kitabnya itu Lauhul Mahfuz, kitabnya umat Islam tuh. Apa yang membuktikan? Bukti apa? Yang membuktikan bahwa ajaran Islam sudah ada sejak Nabi Adam. Semua agama yang dibawa oleh para nabi, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi itu adalah salam, damai sejahtera. Tidak ada nabi yang membawa ajaran Kristen, tak ada. Semuanya adalah ajaran damai sejahtera. Yesus juga bawa damai sejahtera. Saya lihat VT-nya abang di RK itu, abang bilang damai sejahtera itu bukan agama. Agama itu apa? Agama itu sebenarnya, agama itu kalau untuk saya, agama itu cuma sebagai kita pedoman. Agama itu tidak kacau. Kalau tidak kacau, damai tidak? Damai. Ya, itulah salam, itulah Islam. Parah kali bang. Gini bang, kalau bicara agama itu Islam, agama itu damai. Apa? Kenapa agama Islam selalu mengacaukan ibadah orang lain?
Oh ini nih. Inilah korban Islamofobia yang kayak gini-gini. Coba kau bandingkan kalau agamamu yang mayoritas di Nusantara ini. Coba kau bandingkan kalau kalian yang mayoritas. Gini bang, kita tidak perlu mengambil tolak ukur daripada Loh, orang lain. Kenapa bisa Anda mengatakan kayak begitu? Tunjukkan kepada saya. Tunjukkan kepada saya di mana kemudian agama susah saya, ini kalau sudah otak kecil tapi suaranya mulutnya besar begini nih. Gini bang, kalau di agama dia saja yang mau didengar. Bukan, gini bang, kalau di agama saya itu tuh begini. Kita tidak perlu memukul ketika kita dipukul. Hah? Jadi maksudnya ketika Kristen datang menjajah, penduduk pribumi nonton aja gitu, diperkosa istrinya, dibunuh bapaknya, begitu, diambil semua harta-hartanya, rempah-rempahnya yang ada di Nusantara yang diambil semua gitu, karena kita ajaran kasih gitu. Maksudnya begitu. Sekarang gini bang. Tuh pasti sekarang begini bang. Kalau sudah mentok, sekarang begini bang. Layak lagi ke tempat yang lain bang. Bukan. Kalau di satu tempat pindah lagi ke tempat lain bang. Kau dengarkan saya ngomong. Dengarkan saya ngomong. Saya tanya dulu sama. Individu itu beda. Tanya dulu samamu. Tanya dulu. Baik-baik ini saya bertanya. Agama penjajah Belanda itu apa? Saya tidak tahu bang. Karena inilah kalau keturunan iblis begini cara ngomongnya. Jangan lagi ngomong iblis bang. Loh, Al-Quran saya mengatakan begitu. Orang-orang kafir dan iblis saling membantu untuk menyesatkan manusia dan durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Kitab saya. Kamu ngapa? Saya umat Islam. Tadi kan Anda mengajarkan lakum dinukum waladin. Agama saya mengatakan orang-orang kafir dan iblis itu sama, kerjasama untuk menyesatkan anak keturunan Adam. Itulah agama kalian. Itu menurut versi abang. Apa? Itu menurut versi abang. Yesus yang mengatakan itu? Di mana Yesus mengatakan itu? Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Coba abang bacakan. Oke. Waspadalah. Ini Yesus berkata kepada murid-muridnya orang Yahudi, bukan orang Roma. Ingat, agama Kristen itu berasal dari Roma, bukan berasal dari Yahudi. Tidak ada bang. Tidak ada di Alkitab itu agama Kristen. Apa? Tidak ada itu di Alkitab. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Kena kau kan? Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Kena kau kan? 16. Bacakan bang. Ini ku bilang kalau otak masih kecil, mulut lebih besar dari otak begini. Sama dengan Ferdinand kamu ini adek. Mulut besar, otak tak ada. Mewakili agama, naik diskusi agama, dalil tidak kuat. Lawanmu yang bukan punya kitab, dia lebih paham dalil, mempermalukan Kristen yang lain. Lebih banyak lagi mu'alaf nanti kau buat kalau begini caramu diskusi. Silakan bang, silakan. Oke. Nanti kamu bebaskan dirimu dari jeratan neraka ya. Kubacakan dalilnya ya. Nanti adik ini kau loloskan dirimu dari jeratan neraka yang Yesus katakan bahwa orang-orang Kristen itu adalah penghuni neraka. Kita lihat bagaimana Anda meloloskan diri Anda kemudian dari ajaran yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya Bani Israel. Nih, kamu kan orang Kendari tuh. Orang Kendari itu kan aneh juga kalau orang Kendari ada yang Kristen, pasti pendatang. Jadi gini, di Matius 7 nomor 15, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Ini ucapan Yesus kepada orang Yahudi muridnya, bukan orang Roma. Oke? Nah, dikatakan oleh Yesus, dari buahnya kamu bisa melihat nabi-nabi palsu ini. Dari buahnya, artinya dari ajarannya. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Begitu juga sebaliknya, pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Itu tidak mungkin. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, inilah dia. Inilah saudara. Inilah Anda.
Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Nah itu, Yesus ulang lagi. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, bermujizat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu semua pembuat kejahatan. Saya ingin tanya sama saudara, buah-buah nabi palsu apakah ada pada diri Anda? Di agama Anda maksud? Di agama Anda? Oke. Jadi saya mau tanya Bang Suma. Loh kok jadi larinya ke bertanya? Saya yang bertanya ini. Hei anak kecil, saya yang bertanya. Apakah buah-buah dari pengajaran nabi palsu ini ada pada agama saudara? Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan. Yang kamu lakukan, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Apakah ada itu di agama Anda? Jawab dengan jujur. Sekarang kita kan ngomong saja, bicara saja, toh ibaratnya begini. Jawab Bang. dengan jujur. Ya. Ada atau Sekarang tidak? setelah Yesus, nabi siapa yang muncul? Saya tanya dulu, ada atau tidak? Tidak. Jadi kamu tidak menyebut Yesus Tuhan? Saya menyebut Yesus Satu. Kamu tidak menyebut Yesus Tuhan? Tuhan. Oke, kena kan kamu? Dua. Kalau kamu mengusir setan, kamu pakai nama siapa? Yesus. Dua. Kalau kamu meramal atau bermujizat, kamu menyebut nama siapa? Yesus. Kalau kamu bernubuat atau meramal sesuatu, kamu pakai nama siapa? Saya tidak pernah meramal, tapi setidaknya kalau saya berdoa itu tetap nama Yesus. Oke. Bagaimana? Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kamu adalah pembuat kejahatan. Silakan Anda keluar dari sana. Kalau Anda bisa lolos, supaya tanda-tanda itu tidak ada sama diri Anda. Ingat kata Yesus kepada muridnya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Itu menurut Anda. Ini menurut Yesus. Itu iya menurut Yesus, tapi ibaratnya itu kan Bapak tidak paham. Apa yang saya tidak paham? Yesus dengan terang mengatakan, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Mereka memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Kemana perginya pembuat kejahatan? Baca Matius 13 nomor 50. Pembuat kejahatan akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Al-Quran mengatakan apa? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Sesungguhnya orang-orang kafir ingin menipu Allah, menipu orang-orang Islam, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Kamu, saudaraku, sabar, 30 detik, 30 detik habis ini. Saudara, kalau saudara tidak menyadari ini yang kusampaikan, berarti saudara bukan menipu saya, tapi saudara menipu diri Anda sendiri. Demikian, silakan. Gini aja Bang, kan di Al-Quran Abang kan sudah mengatakan agamaku, agamamu, agamamu, agamaku. Dan Tuhan pun sudah ngomong di Al-Quran, janganlah kau mencela. Salah, nggak begitu. Janganlah kau mencela sesembahan. Salah. Kenapa lari ke sana? Ini berbicara mengenai buah-buah dari nabi palsu. Apa hubungannya lakum dinukum waliyadin? Ini untuk Anda. Ini untuk Anda. Kita nggak boleh cuma ibaratnya begini Bang. Kenapa Anda memperhatikan saya? Kenapa Anda memikirkan saya? Kenapa Anda tidak pikirkan diri Anda? Kristen saja Bang. Kenapa Anda memikirkan saya? Saya tidak ada di buah-buah nabi palsu. Kenapa Anda justru pikirkan saya? Kenapa kamu pikirkan Nabi Muhammad? Kenapa Anda tidak memikirkan diri Anda? Gini Bang, maksudnya kayak gini Bang. Kita kan namanya ibaratnya gini Bang. Kita kan namanya apalagi? Kita kan sama-sama ibaratnya. Kita sama-sama. Jadi ibaratnya enggak usah lah cuman Alkitab saja yang dibedah. Loh, coba Abang silakan Anda bedah Al-Quran. Oke, saya bedah Al-Quran ya, tapi ingat, saya bedah Al-Quran. Al-Quranul Karim menyatakan dengan sangat jelas, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi siapapun yang takut kepada Allah, dia akan mendapatkan 2 surga. Allah, takut kepada Allah, berarti hanya Islam. Yang takut kepada Allah itu hanya Islam. Lalu kemudian Allah mengatakan, tunggu sabar, kan kita mau bedah Al-Quran.
Yauma yajma'ukum yaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa man yu'min billah wa ya'mal salih yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilul jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Dan pada hari penghimpunan, ketika manusia semua dibangkitkan dari kubur, diungkap semua kesalahan-kesalahan manusia. Barang siapa yang beriman kepada Allah, mengerjakan amalan saleh, Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkan ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Ini janji Allah kepada kami. Al-Quran kalau dibedah, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa surriyatihim. Surga-surga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh, nenek moyang mereka, pasangan mereka, anak mereka, cucu mereka. Ini kami umat Islam. Jaminan surganya jelas. Lah ente dijamin neraka. Nah sekarang bang, kalau ini saya juga bisa bicara masalah Alkitab. Silakan. Tunjukkan jaminan surga dari tunggu. Tunjukkan jaminan surga untuk Kristen. Silakan. Sebab jalan yang lurus itu cuma ada pada Yesus Kristus. Mana jalan lurusnya ketika Yesus mengatakan buah-buah dari nabi palsu itu adalah menyebut aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Itu jalan lurusnya. Hah? Itu jalan lurusnya. Itu aja abang itu cuma di mana? Matius 17 nomor 15 sampai nomor 23. Paman. Ini yang Anda harus sadari. Bukan Anda ngeyel. Makanya kan ku bilang tadi, coba adek ini loloskan diri Anda dari buah-buah pengajaran nabi palsu. Jangan Anda mikir kemana-mana, pikir dulu itu. Itu nabi palsu abang baca di mana? Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Itu di Alkitab atau di Al-Quran? Matius itu kitabmu, Biblika, bukan Alkitab. Kenapa bang percaya dengan bicara? Anda percaya enggak? Al-Quran mengatakan innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Orang-orang kafir menyembah manusia, mereka kekal di dalamnya. Mereka masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Mau kurang apa lagi? Itu kan menurut ajaran abang. Lah, tadi saya pakai Matius, itu kan bukan antara abang. Saya masuk ke Al-Quran, itu kan ajaran abang. Ini maunya apa sih adek ini? Nah sekarang kita ngomong bang. Nah, ngomong, silakan ngomong. Abang masuk ke ajaran saya untuk apa? Untuk menyadarkan Anda bahwa Anda bukan pengikut Yesus. Anda adalah serigala buas. Kutanya dulu saudara, kutanya dulu. Izinkan saya bertanya. Anda sudah punya anak? Ada. Anda lah serigala yang memakan anak Anda sendiri karena Anda mengajak anak Anda memanggil Yesus Tuhan, menyembah Yesus. Anda sendiri yang memakan anak Anda. Itulah yang disebut serigala buas. Anaknya pun dimakan, anaknya pun diajarin masuk ke neraka. Gini bang Sena. Saya sudah 3 generasi itu agamanya Nasrani dan tidak pernah ada yang memakan. Lah, yang dikatakan memakan itu tadi kata Yesus, enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan akan dilemparkan ke dalam api neraka kekal. Berarti Anda melemparkan anak Anda sendiri 3 generasi masuk ke dalam api neraka. Itu yang disebut serigala jahanam. Kan Yesus mengatakan waspada. Hah? Kenapa? Abang sudah pernah ke neraka? Kan belum mati ente. Tunggu aja nanti matinya. Entah besok, entah lusa. Nah nanti kita sama-sama mati baru kita tahu. Oh tidak bisa. Dalil tadi bagaimana? Kamu percaya itu perkataan Yesus atau tidak? Sekarang kita ngomong bang. Itu perkataan Yesus kan yang ibaratnya kita kan tidak bisa bedah sama sekali. Ibaratnya begini. Mana sih orang ini? Jadi apa yang membuat Anda menjadi Kristen? Perpuluhan? Jangan-jangan Anda pendeta juga ini? Oh bukanlah bang. Kalau pendeta ya adalah keuntungan duniawi, bisa dapat duit kayak pendeta Giblet. Tapi kalau Anda itu cuma jemaat, korban di gereja, korban nanti di neraka. Sorry bang. Di ajaran saya tidak ada namanya kalau di Kristen itu tidak ada. Kita sudah penebusan dosa. Anda tidak baca dalil tadi? 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 Anda tidak baca dalil tadi?
Itu yang dibilang, Bang. Baca, Bung. Jangan sombong. Jangan Kita kayak beda iblis rumah, ente. beda persepsi. Kok beda persepsi? Ini Yesus mengatakan dengan sangat jelas, dari buahnya, dari tanda-tanda nabi palsu itu, ajarannya memanggil aku Tuhan. Lalu Yesus mengatakan apa? Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Nah, di situ, Bang, kalau dikatakan begini. Kita itu ibaratnya gini. Kalau di Kristen itu ibaratnya dosa itu tidak perlu lagi kita, ibaratnya dosa itu tidak perlu lagi kita minta pengampunan karena Tuhan Kata sudah siapa? mati di kayu salib. Kata siapa? Kata Alkitab. Nah, ada nggak kata Yesus begitu? Ya, kata Yesus kan dari Alkitab. Siapa bilang? Saya mau tanya, memang kata Nabi Muhammad dari Al-Quran tidak? Al-Quranul Karim itu firman Allah, bukan firman Rasulullah. Itu firman Allah. Ah, kalau saya katakan firman Alkitab itu jauh dari Allah, jadi gimana? Berarti Anda mengatakan Lukas itu Allah. Oh tidak. Oh, kenapa tidak? Itu perkataan Lukas. Sekarang kita ngomong, memang di Al-Quran itu memang cuma satu ayat saja. Maksudnya ibaratnya Seluruh Al-Quran itu adalah perkataan Allah, tidak sekarang kita bercampur. ngomong Bang Suma, kita ngomong itu, yang kita ngomong yang fair. Apakah di Apa sih ini ayat orang? Al-Quran itu cuma saja semua? Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu firman Allah yang disampaikan melalui lisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa bedanya yang dibilang Injil itu disampaikan firman Allah kepada Rasul-Rasul Yesus? Bagaimana ceritanya? Siapa yang menerima firman? Yesus atau penulis kitab Anda? Yesus itu adalah firman. Kok bagaimana lagi Yesus ini firman? Lucunya gimana ceritanya? Yesus itu menerima firman, bukan firman. Inilah konsep Romawi yang kamu pakai. Konsep filsafat Yunani yang Anda pakai. Itu adalah konsep logos, himne Platonius yang Anda pakai. Itulah Bang, sampai akhir kiamat pun kita berdebat tidak akan ada ujungnya. Karena Anda tidak menggunakan akal, saudaraku. Boleh enggak kamu pakai akal sedikit aja? Saya pakai akal. Kalau saya tidak pakai akal, Bang, saya tidak hidup sampai sekarang. Oke, Yesus bagi Anda itu apa? Manusia atau Tuhan? Yesus itu manusia. Nah, kenapa Anda sembah? Karena ada firman Allah yang turun kepada dia, Apa tuh? Ah, yaitu Roh Kudus. Ibaratnya dia apa misi nginjau? Apa misi kau ngarang? Siapa yang ngajarin kamu kayak gitu? Inilah yang Al-Quran katakan bahwa orang Kristen itu menyembah Yesus, tidak ada yang ngajarin kecuali nenek moyangnya saja yang ngajarin. Nenek moyangmu yang ngajari kamu itu, kawan. Siapa yang ngajarin kau nyembah Yesus? gini, Bang, kita cerita aja gini. Hah? Ini pertanyaan saya. Saja. Saudara, siapa yang ngajarin ente menyembah Yesus kalau bukan nenek moyang kalian? Siapa? Saya mau tanya kembali, Bang. Oh, enggak ada habisnya kita berdialog kalau begini, enggak ada artinya. Saya tanya kembali, Bang. Karena saya bertanya, kamu saya bukannya kembali, menjawab tapi bertanya. Gini, kita kembali aja. Kemana kembalinya? Ingat ya, Anda tidak bisa meloloskan diri Anda dari penghuni neraka berdasarkan pengakuan Yesus. Dah, selesai, titik. Siap. Nah, renungkanlah itu setelah ini, baca, ambil Bible, baca baik-baik, pelajari baik-baik, habis itu naik lagi ke sini.